Kristen yang tidak bersunat, hukumnya haram masuk ke dalam bait sucinya orang Yahudi. Wahyu 21 nomor 27, orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke surga. Salam satu Tuhan. Pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Itu adalah pendusta, itu adalah mereka yang pergi meninggalkan Yerusalem ke penjuru dunia, seluruh penjuru dunia, yang tidak menerima Yesus datang sebagai manusia. Tadi Henso hampir 30 menit membuat pernyataan-pernyataan dengan kegagahannya. Dia mengatakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Mesias. Mesias adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Mesias adalah Tuhan, 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 Tuhan. Ternyata terbukti hari ini Hanso dalam hal ini Kristen adalah anti Kristus sang penyesat. Di dalam Al-Quran dikatakan wa kanal kafiru ala rabbihi zahira, dan ada orang-orang kafir, penolong-penolong setan di dalam menyesatkan manusia menyembah durhaka kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Sudah. Sudah. Tadi kamu tanya kan, orang Indonesia ini dari bani mana, dari suku mana? Bukankah dombanya hanya untuk orang Israel? Aku jawab ada dalilnya. Tapi kamu pasti nggak akan pernah baca. Domba-dombaku sama seperti Bapak mengenal aku dan aku mengenal Bapak. Aku memberikan nyawa bagi dombaku. Ya kan? Ada lagi padaku domba-domba lain. Domba-dombaku di luar kandang ini. Lain yang bukan dari kandang ini. Baik. Kalau saudara Hanso belajar dengan baik, yang disebut domba itu Bani Israel. Yehezkiel 50. Sabar. Saya ajarin. Yeremia 50 nomor 17, yang disebut domba itu Bani Israel. Satu. Yeremia 23 nomor 2, nomor 3, nomor 8, domba-domba Israel itu sudah berserak kepada seluruh penjuru bumi. Domba di luar kandang adalah domba atau Bani Israel yang sudah berserak kemana-mana. Anda baca Yehezkiel 5, bagaimana Tuhan mengatakan, sepertiga dari dombaku Bani Israelku buat terhambur ke seluruh penjuru mata angin. Inilah yang dimaksud Yesus, domba-dombanya di Israel, di kandang yang dimaksud adalah Yerusalem. Di luar Yerusalem itu berhamburan Bani Israel, domba-domba. Makanya di Matius 10 nomor 5 nomor 6 diperintahkan jangan ke bangsa lain, kecuali pergilah mana tempat domba-dombanya Yesus itu berserak. Jadi domba adalah Bani Israel. Nggak bisa Anda rubah. Anda bukan domba, Anda adalah serigala. Kalau baca itu sampai habis. Domba itu silakan Anda baca sampai habis. Silakan. Yeremia 23 nomor 2. Coba bacakan kepada saya. Silakan. Domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengar suaraku. Dan mereka menjadi suatu kawanan dengan satu gembala. Itu. Betul. Jadi yang lain dari kandang yang lain, bukan dari kandang ini. Kandang yang lain adalah kandang yang dimaksud di situ adalah tempat Yesus mengajar. Yerusalem. Waktu itu Yesus ada di sana di Galilea. Kamu yang salah. Sekarang Yeremia 23, dengarkan saya, Bung, dengarkan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang mengembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku berserak dan bercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan balaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Coba kamu baca nomor 3-nya dari Yeremia 23. Apa kata Tuhan di sana? Supaya kamu tahu bahwa yang dimaksud domba itu siapa.
Baca. Aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Jadi kambing domba yang dimaksud Yesus itu adalah Bani Israel yang tadinya dicerai-beraikan keluar meninggalkan tanah Yerusalem. Alkitab mengatakan orang kayak Syuma ini sudah dinubuatkan. Ini pertanyaannya mirip dengan pertanyaanmu. Dengar. Allahu Akbar. Dengar ya. Dia berkata begini. Silakan. Ini Syuma di zaman 2000 tahun lalu. Dia berkata gini. Jika engkau Mesias, katakan terus terang kepada kami. Nah, kan persis kayak kau tanya tadi kan. Yesus menjawab. Dia Mesias. Saya mengimani dia Mesias. Iya, Yesus menjawab, aku telah mengatakan kepadamu, tapi kamu nggak percaya. Aku percaya dia Mesias. Enggak, ini justru Yesus kamu yang tidak percaya. Kamu menganggapnya Tuhan. Dengar dulu Kalau saudara percaya Yesus itu adalah Mesias, mustahil Anda menyembahnya. Oke. Kita belum kelar ini. Sabarlah. Silakan. Pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku itu yang memberi kesaksian tentang aku. Tapi kamu nggak percaya karena kamu nggak termasuk dombaku. Jadi Syuma, kamu bukan dombanya. Ya, aku memang bukan domba. Siapa bilang aku dombanya Yesus? Aku bukan Bani Israel, kucluk. Yang menyamar-nyamar sebagai dombanya Yesus itu Anda serigala yang nyamar domba. Aduh, kasihan. Anda yang terguncang. Saya tidak pernah mengaku sebagai dombanya Yesus. Umat Islam tidak pernah mengaku dombanya Yesus karena umat Islam paham yang dimaksud domba itu hanya Bani Israel. Yang bukan Bani Israel ngaku-ngaku domba itu adalah serigala ngaku kambing. Dengar ya. Yesus mengatakan begini, Syuma. Yesus mengatakan, aku memberikan hidup yang kekal. Kalau Yesus manusia biasa, bagaimana dia bisa menjanjikan hidup yang kekal? Ayo. Ya, Tuhan di dalam Yohanes 3 nomor 13, inilah anakku. Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepada anakku Yesus memperoleh hidup yang kekal. Percaya kepada Yesus, apa yang Yesus katakan? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti Yesus Tuhan atau bukan? Bukan. Maka orang yang percaya kepada Yesus hanya Mesias, tapi bukan Tuhan, maka itulah yang diselamatkan. Sekarang saya tanya sama saudara, percaya enggak kalau Yesus itu tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Percaya tidak? Justru ayat itu menguatkan kalau dialah Elohim itu. Bagaimana bisa? Kalau dia bukan Elohim, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Lah, justru aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Sekarang saya tanya, apakah Anda percaya ketika Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Apakah Anda percaya? Betul. Percaya? Anda percaya? Anda percaya? Percaya. Berarti dia bukan Tuhan. Lalu kenapa Anda Tuhan kan? Karena Anda hanya melihat sisi manusianya. Sisi pandai kalian ini, pandai nipu penyesat ini. Yesus sendiri mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu dia sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Kamu sulit kali kamu nih ya. Sulit memang, orang waras kau mau gilakan. Beda, kamu yang gila mau waras yang susah. Kalau orang waras mau dibuat gila yang susah lah bang. Enzo. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang kau katakan sebagai penyesat? Oh iya, itu karena dia manusia pada saat itu. Inilah ulah penyesat itu. Kamu menolak kalau Yesus itu adalah manusia. Itulah kau pendusta itu, penyesat.
Oh tidak. Loh tidak, tidak. Katanya tadi Anda percaya kalau Yesus itu tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Anda percaya katanya, tapi bohong. Kenapa bohong? Karena di mulut Anda mengatakan saya percaya, tapi di hati Anda Yesus itu adalah Tuhan yang bersandiwara menjadi manusia. Sadar Bung, sadar. Anda itu antikristus, Anda itu penyesat. Yang dimaksud domba itu Bani Israel. Sudah berapa gitu. kali saya harus ajarkan. Domba itu Bani Israel. Di luar Bani Israel yang ngaku-ngaku domba itu nyamar domba. Berarti kalau kuikuti pikiranmu, berarti yang selamat cuma Israel. Yes. Oh, berarti Muslim juga nggak selamat. Oh, salah. Bukan begitu. Yesus, Nabi Musa dan Yesus diutus kepada Bani Israel. Oke? Bani Israel yang percaya kepada Yesus, yang percaya kepada Nabi Musa, itu akan selamat. Bani Israel yang percaya kepada Musa dan Yesus itu akan selamat. Bani Israel yang percaya kepada Musa dan juga Yesus dan baginda Rasul Muhammad SAW itu akan selamat. Oke? Sebelum Yesus datang, Bani Israel yang percaya kepada Nabi Musa selamat. Setelah Yesus datang, Bani Israel yang percaya kepada Musa tapi tidak percaya kepada Yesus tidak selamat. Bani Israel yang datang setelah Yesus beriman kepada Yesus dan beriman kepada Nabi Musa akan selamat. Bani Israel yang percaya kepada Yesus, percaya kepada Musa, setelah datang baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak percaya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, meskipun percaya kepada Nabi Musa dan Nabi Isa tidak selamat. Tapi Bani Israel yang percaya kepada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW, mereka akan selamat. Kristen tidak punya tempat, karena Kristen menyembah manusia, nyangkut di neraka selama-lamanya. Bang Suma bisa tanya. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Sudah tahu Yesus Mesias dituhankan. Oh, Yohanes 14. Oke. Kalau Anda membahas Yohanes 14, justru di situ Yesus banyak data, mulai dari data 1 sampai seterusnya, satu demi satu mengatakan Yesus bukan Tuhan. Contoh, Yohanes 14:24. Yohanes 14 nomor 12. Apa yang dikatakan oleh Yesus kemudian? Firman yang kau dengar daripadaku itu bukan dari diriku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Apakah itu membuktikan Yesus Tuhan? Jika kau percaya kepada aku, Coba baca ayat kau tidak 9. percaya. Coba Dengar, baca ayat 9. kau tidak percaya kepada aku, tetapi Coba kau baca. percaya yang telah Bang. mengutus aku. Ya, coba Oke? baca ayat 9. Silakan. Abang yang baca ya? Yohanes Coba, 14. Silakan. Saya aja Gurunda. Iya, saya. Yohanes empat- Oke, silakan. Yohanes 14:9 ya. Yari, aduh, kenapa kamu itu jeda? Yohanes Telah 14:9. sekian lama engkau bersama-sama. Oh, iya. Iya, yang Ya, itu. Telah sekian lama. Sudah sekian lama engkau bersama. Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Silakan Lanjut Gurunda. ayat 10. Tidak percaya. Yesus engkau. malah sudah bertanya. Aduh, gimana nih? Lanjut ayat 10, jangan setengah-setengah. Baik, mohon maaf Gurunda. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Ya, aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dia yang melakukan pekerjaannya. Itu ya. Dasari itu bahwa Bapa dalam aku dan aku dalam Bapa. Berarti satu kan? Yes. Murid-murid juga di dalam Bapa. Murid-murid juga mau 15 sama murid-murid. Katanya aku lanjutkan ayatnya. Gitu, baca dulu, pahami itu. Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa.
Yohanes 17 kau baca juga Yohanes 17, Yohanes 17 Sebentar, saya lagi bahas 1. ayat 9 dan ayat 10, Ibu. Sebentar, jangan Boleh Ibu saya? dulu. Ya silakan. Boleh saya? Boleh. Iya. Iya. Lanjut. Kalau saya dipercayakan ini saya babat nih. Kalau tidak saya turun. Ya silakan. Oke, Mohon baik. maaf. Di situ Yesus sudah mengatakan, bagaimana kau bertanya kepada aku, tunjukkanlah Bapa itu kepada aku. Kamu kalau menggunakan akal sehat justru itu sudah menjawab. Bagaimana mungkin kau sudah lama sama aku, wahai Filipus, masih bertanya, tunjukkan Bapa itu. Kamu gila apa? Kan saya sudah mengatakan samamu, Bapa yang mengutus aku, Bang, tidak bicaranya bisa itu kamu lihat. bahasa yang benar. Saya tidak gila. Bahasa saya Ini Filipus yang ditanya. Sekarang saya buktikan kepada saudara kalau Anda itu tidak waras. Menurut Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 30. Saya bahas Yohanes Bisakah 14. Bapak itu dilihat? Saya Jawab. bahas Yohanes 14, saya tidak bahas Yohanes. Saya tanya menurut Yesus supaya saya deteksi Anda waras atau gila. Menurut Yesus, Bapak yang mengutus Yesus itu bisa dilihat atau tidak? Jawab. Tata cara ukur bisa saya waras yang gila itu dari mana? Saya tanya menurut Yesus, apakah Bapak yang mengutus Yesus bisa dilihat atau tidak? Jawab. Bang, pertanyaan saya belum dijawab. Nah, inilah buktinya Anda tidak waras. Dulu Bang, pertanyaan saya belum dijawab. Ayat 9 ayat Ya, 10 ini saya katakan kepada Filipus. Yesus mengatakan, sudah sekian lama engkau bersama aku Filipus, tetapi mengapa kau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada aku? Itu artinya kepalamu gepeng. Kan saya sudah bilang, Bapa yang mengutus aku. Ayat 10 aku di dalam Bapa dan Bapa dalam aku. Oke. Sekarang pertanyaan saya, menurut Yesus sang Bapa bisa dilihat atau tidak? Sang Bapa bisa dilihat dari Tuhan Yesus itu. Karena Bapa. Menurut Yesus, apakah sang Bapa itu bisa dilihat? Tidak bisa dilihat, hanya Tidak bisa dilihat. Masya Allah. Kamu tahu dalilnya di mana, Bung? Ya. Kamu tahu di mana dalilnya? Bapa tidak bisa dilihat? Dalilnya, kan dari ayat itu kok kita bisa tahu bahwa Yesus. Saya tanya, kamu tahu dalilnya di mana? Yesus mengatakan bahwa Bapa tidak bisa dilihat? Ya. Kamu tahu? Kan dari kita baca firman Tuhan aja kita bisa tahu bahwa Allah tidak bisa dilihat. Iya, saya tanya sekali lagi, biar imanmu itu lebih kuat lagi, bahwa Bapa itu tidak bisa dilihat. Kamu tahu? Iya, iman apa? Yohanes 5 nomor 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak bisa kamu lihat. Tidak pernah kamu lihat. Nah, sekarang setelah Yesus mengajarkan, wahai Filipus, Bapa yang mengutus aku, tidak bisa kamu lihat. Tiba-tiba Filipus bertanya, wahai Yesus, tunjukkanlah Bapa itu kepadaku. Makanya Yesus berkata, sudah sekian lama kau bersama dengan aku Filipus, kenapa kau masih bertanya, tunjukkan Bapa itu kepada aku? Gepeng kepalamu. Kan udah aku bilang, Bapa nggak bisa dilihat. Musa juga menerangkan di Keluaran 33 nomor 20, Bapa dilihat, kok kamu bertanya tunjukkan Bapa itu? Emang kamu bisa lihat Tuhan, kata Yesus? Gak bisa. Barang siapa yang melihat aku, itu sama dengan melihat Bapa. Kok bisa gitu? Yes, karena aku adalah wakil Bapa. Aku adalah wakil Tuhan. Aku nabi, aku rasul. Aku berkata sesuai dengan perintah Tuhan. Aku berbuat sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi barang siapa yang melihat aku sama melihat Bapa. Lalu arti pernyataan Tuhan Yesus, tidak percaya engkau bahwa Bapa dalam aku dan aku dalam Bapa. Itu apa? Nah, makanya Yesus mengatakan, apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Apa yang aku kerjakan adalah apa yang diperintahkan. Maka perkataanku, perbuatanku, itu bukan dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa yang mengutus aku. Karena aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Bukan berarti aku kerasukan Tuhan. Kalau Yesus tidak pernah nama Bapa, apakah kita minta segala sesuatu itu diberikan? Yesus mengatakan kepada Bani Israel. Janganlah, jawab dulu. Ya, ini saya jawab. 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 Ketika kemudian Bani Israel menerima Yesus sebagai utusan Tuhan, mereka mewakilkan diri mereka kepada Tuhan dengan mengatakan, aku mengenal Yesus utus hidup kekal
itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, mengenal aku Yesus Kristus. Sama seperti kami berdoa kepada Allah dengan katakan bahwa Allah yang kami sembah telah mengutus baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kami berdoa di dalam nama baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa masalahnya? Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Pengakuan Yesus kepada Bani Israel. Artinya ketika ingin berdoa kepada Bapa, bawalah nama Yesus, bahwa Anda adalah pengikut Yesus. Bukan pentuhan Yesus, tapi pengikut. Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Indonesia itu bukan menyembah Israel. aku. Berarti di Indonesia bukan Bani Israel. Bukan. Bani Israel itu keturunan Yakub. Ada 12 suku keturunan Yakub. Lalu Muslim itu Bani Israel atau bukan? Bukan. Bukan. Lalu tadi Anda bilang bahwa Anda bilang bahwa Tuhan membawa penyelamatan untuk Bani Israel saja masuk surga. Lalu kalau misalnya Muslim bukan Bani Israel, lalu Muslim diselamatkan oleh siapa? Makanya ketika kemudian Nabi Musa datang, ini saya sedang menjawab. Ini sedang saya menjawab. Ini saya sedang menjawab. Oke? Nabi Musa alaihissalam diutus kepada Bani Israel. Nabi Isa alaihissalam diutus kepada Bani Israel. Hanya untuk Bani Israel. Lalu bagaimana dengan bani-bani di luar Bani Israel? Allah mengatakan bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi. Aku mengutus engkau dengan Al-Qur'anul Karim untuk kamu ajarkan kepada seluruh umat manusia. Nah, sekarang saya tanya. Adam dan Hawa itu Bani Israel atau Bani apa? Bukan, yang disebut Bani Israel itu anaknya Yakub. Saya tanya Bani Israel kan. Bani Israel itu turunan dari Adam dan Hawa atau bukan? Yes, turunan termasuk Yesus. Lalu? Yesus Bani Israel. Ya, betul. Lalu Adam dan Hawa itu Bani apa? Adam Bani apa? Siapa yang memperanakkan Adam? Enggak ada. Nah, lalu mereka itu apa? Hamba Allah, ciptaan Allah. Kita turunannya dari siapa? Ciptaan Allah. Dari Adam alaihissalam. Lalu apa? Lalu apa? Lalu apa? Yes, saya tanya. Kalau misalnya Bani Israel aja yang selamat, lalu kita yang lahir dari turunan Adam dan Hawa ini apa? Tadi sudah kubacakan dalilnya bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Wahai Nabi Muhammad, aku telah mewahyukan Al-Qur'an kepadamu untuk kau ajarkan kepada seluruh umat manusia apa yang harus mereka lakukan agar mereka berfikir. Jadi Rasulullah Muhammad SAW diutus untuk Anda, untuk kita semua. Bukan lagi untuk Bani Israel, bukan lagi untuk Bani Ishak, bukan lagi untuk Bani Edom saja, tapi seluruh umat manusia. Islam datang untuk seluruh umat manusia. Islam datang untuk umat manusia. Ya. Terus waktu Adam dan Hawa itu mereka itu waktu sampai keturunannya itu agamanya apa? Mereka mengajarkan ajaran tauhid. Millah. Buktinya mana? Tunjukkan datanya. Buktinya fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Adam alaihissalam ketika kemudian bersalah di hadapan Tuhan, Adam kemudian bertaubat kepada Allah dan taubatnya kemudian diterima. Adam seorang muslim. Terus pertanyaannya, kalau di Indonesia bukan Bani Israel, lalu umat Kristen di Indonesia masuk surga atau tidak? Tidak bisa selama dia tidak mengikuti ajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tempatnya di neraka, khalidina fiha abada. Syaratnya masuk surga itu apa ya? Syaratnya masuk surga, pertama Islam. Tercatat di Yohanes 4. Kenapa? Tercatat di Yohanes 14 nomor 27. Aku tinggalkan Islam untukmu. Islam kutinggalkan untukmu. Yohanes gitu. Ayat berapa? Yohanes 14 ayat berapa? Yohanes 14 nomor 27. Ngawur.
Pol. Silakan Anda baca. 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 Nah, saya kasih juga oleh-oleh Yeremia 29. Yeremia 29 nomor 11. Mabok cuma. Silakan. Mari kita ukur. Mari kita ukur ya, teman-teman muslim. Yohanes 11 ayat 27 kan? Oke, silakan. Ya, Gurunda. Oke, coba baca. Silakan. Ayat Yohanes 11 ayat 27. Silakan. Oke. Silakan. Damai sejahtera akan kutinggalkan bagimu. Yes. Terus? Sudah? Tunjukkan. Ada nggak Kristen di situ? Sekarang ada nggak Kristen? di situ? Aku tinggalkan Kristen bagimu. Ada nggak? Ada Kristen di situ? Yang disebut di situ adalah Islam. Shalom. Shalom. Oke, silakan. Silakan. Sejahteraku kuberikan kepadamu, itu lanjutannya kan? Oke. Sekarang damai sejahtera itu kalau di dalam di Islam kan dia diam dulu. Halo. Oke. Diam dulu. Silakan. Oke, silakan. Yang cari Kristen. Aku tinggalkan Kristen untuk enggak ada. Diam dulu. Saya disuruh diam terus Anda juga tidak menjelaskan, percuma. Mending kamu duduk cantik. Saudaraku. Ambil pulpen, ambil kertas, catat semua perkataan-perkataan saya. Anda belajar gitu. Bang, bisa dengar nggak? Saya mau baca ayat 27 ini. Ya, silakan. Gini aja. Gimana kalau saya uji? Coba abang baca sendiri ayat 27 itu. Loh, kok jadi saya yang disuruh baca? Makanya tutup mulut kau kalau saya lagi baca. Iya, silakan, paman. Silakan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Di sini Bani Israel, bukan Kristen. Di mana Islamnya? Damai sejahtera dalam bahasa Ibrani apa? Bang, saya ini kan tidak tahu bahasa Ibrani. Di mana Islamnya? Allahu Akbar. Damai sejahtera dalam bahasa Ibrani itu adalah shalom. Anda baca di dalam Yeremia 29. Silakan. Anda baca Yeremia 29 nomor 11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kalian. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan shalom, rancangan Islam. Makanya Yesus sabar. Makanya Yesus sabar. Bang, udah pernah sabar daripada kamu omong kosong, ambil pulpen, catat semua perkataan saya. Ini ilmu. Hanso, Ricky, ambil pulpen, catat. Ini ilmu. Sabar. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 16, masih banyak ajaran yang ingin aku ajarkan kepada kamu, wahai Bani Israel, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Artinya masih banyak ajaran yang akan diajarkan oleh roh kebenaran yang akan datang setelah Yesus. Matius 5 nomor 20, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Sekarang, yang lebih sempurna ajaran syariat hukum-hukumnya, Kristen atau Islam? Maka dua agama ini harus kita lihat untuk membandingkan. Mana di antara kedua agama ini yang lebih baik dari ahli Taurat? Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Apakah Kristen syariatnya, hukum-hukumnya lebih bagus dari ahli Taurat? Betul. Mana dalilnya ibadah hari Minggu? Tunjukkan. Ibadah itu setiap hari, tidak hanya hari Minggu. Mana dalilnya ibadah hari Minggu? Bang, saya mau tanya tentang kata shalom tadi. Dasar apa dibilang bahwa kata shalom itu adalah Kristen? Sebutkan.
Yesus mengatakan, Yohanes, dengarkan, Yohanes 16 nomor 7 nomor 8, dengarkan. Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu tidak sanggup menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu yang belum sanggup engkau tanggung. Sekarang tunjukkan, mana ajaran roh kebenaran ibadah hari Minggu? Ya, saya tanya, kata shalom itu bisa apa? Bang udah pernah ke Israel? Mana roh kebenaran yang datang setelah Yesus mengajarkan ibadah hari Minggu? Mana? Tunjukkan. Bang, jangan kabur, Bang. Arti kata shalom itu apa? Enggak ada. Catat. Arti kata shalom itu apa, Bang? Shalom tidak ada menuju kepada Kristen, karena Kristen itu adalah kumpulan manusia-manusia yang di dalam Matius 23 nomor 15 adalah manusia neraka. Arti kata shalom itu tidak ada. Di dalam Galatia 2 nomor 14, Kristen itu adalah manusia kafir yang tidak bersunat. Arti kata shalom itu apa, Bang? Di dalam Matius 7, 21, 23, 22, 23, Kristen itu adalah orang-orang yang diusir dan dia adalah pembuat kejahatan. Nggak ada shalom di Kristen, nggak ada. Yang disebut shalom itu adalah damai sejahtera yang mengajarkan jalan keselamatan. Baca Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 15 sampai ayat 16. Saya bisa bicara, Bang? Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, qad ja'akum, telah datang kepadamu Rasul dari kami, mengajarkan kalian kepada keselamatan, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang, saya bisa bertanya? Ya, silakan. Dari ayat 27, damai sejahtera itu shalom, ya kan? Yes. Menurut Abang? Yes. Abang udah pernah ke Israel sama Palestina? Saya belum pernah ke Israel, ke Palestina. Anda? Abang tahu nggak? Anda pernah nggak? Dengar dulu. Anda pernah tidak? Saudara Riki pernah nggak? Dengar dulu. Saudara Riki pernah nggak? Sudah. Ya enggak, jawab dulu. Anda pernah nggak? Nah, tidak. Sudah. Gitu dong. Sudah. Anda tahu nggak? Kata shalom itu, dengar kata shalom itu, Muslim sama di Palestina, Israel juga mengatakan shalom. Tahu nggak arti shalom? Ya betul. Ini bukan pengucapan, Bung. Ini bukan pengucapan. Ini adalah ajaran. Ini konsep. Aku tinggalkan konsep damai sejahtera. Nah, tadi bilang apa konsep damai sejahtera itu? Adalah shalom. Dan shalom adalah identik dengan apa konsep Kristen. Damai sejahtera itu? Apa konsep damai sejahtera itu? Baca Yeremia 29 nomor 11. Bang, shalom itu dalam kata Ibrani, dalam sejahtera kata Ibrani, itu tidak ada damai sejahtera, cuma sejahtera, Bang. Sejahtera, bukan damai sejahtera, Bang. Beda. Iya, lalu apa damai sejahtera itu apa? Damai sejahtera itu adalah kedamaian diri orang Kristen kepada orang-orang lain. Damai sejahtera itu pengajaran. Damai sejahtera itu konsep ajaran. Sebentar dulu, saya lagi bicara, Bang. Santai. Iya. Santai aku, santai. Cuman karena panas mati lampu. Gerah. Shalom bukan pakai ye ya, salom. Bukan salon. Artinya salom pakai SHALOM. Iya, bukan salon. Bukan pakai Y. Iya, bukan salon, salom. Iya, saya kan bilang salom. Itu adalah sejahtera. Itu adalah sejahtera. Damai sejahtera aku tinggalkan untukmu. Dalam artinya apa itu? Tinggal, apa itu? Bang. Itu selamat apa tinggal. Itu damai? Dan dalam ayat 27 tadi tidak ada menjelaskan bahwa agama apa dan agama apa, Bang. Saudaraku, kenapa Bang bisa menafsirkan bahwa itu bukan agama Kristen yang ditinggalkan? Kristen ini ajaran bidat yang diambil dari dengarkan saya. Tadi kan bahas ayat 27, Bang. Iya kan? Ya Abang bilang Anda kan bawa Kristen. Mana Kristennya? Kristen itu ajaran di Syria.
kota kedua terbesar dari peradaban Romawi. Itu adalah sarang penyembahan berhala. Itulah yang disebut Antioquia. Antioquia itu, sorry, Efesus. Dengarkan. Gini Bang, dalam firman itu ada menjelaskan Kristen tidak, Islam tidak. Coba jawab. Kristen itu apa? Enggak, jawab. Kristen itu apa? Kristen itu apa? Ada menjelaskan tentang Kristen tidak? Ada menjelaskan tentang firman Tuhan, menjelaskan bahwa Islam. Tidak ada. Lalu Tidak ada sedikit pun. Lalu kenapa engkau bisa menafsirkan itu? Tidak ada sedikit pun. Yohanes 14 nomor 27 itu terkait Kristen gak ada, karena Yesus tidak mengajarkan Kristen. Yesus tidak mengajarkan menyembah dirinya. Yesus tidak mengajarkan ibadah minggu. Yesus tidak mengenal kitabnya Kristen. Yesus tidak mengenal rasul-rasulnya Oten. Jadi Yesus tidak pernah meninggalkan ajaran Kristen. Oke. Yesus tidak mengajarkan ibadah minggu. Kenapa Kristen kita itu ibadah hari-hari dilarang, Kristen Pak? itu adalah pengikut Yesus. Bang. Bang, ayat 27. Mulai kacau. Ya abang tadi udah kalah ini. Udah bilang kata ayat 27 menunjukkan bahwa umat muslim diselamatkan itu di ayat 27 Bang. Itu gimana Bang? Padahal di ayat 27 itu aku meninggalkan damai sejahtera. Sabar Gurunda, jaringannya lagi kurang bagus. Sabar. Kau bertanya-tanya terus, kau dari tadi dijelasin juga nggak paham. Sabar dulu. Santai aja Teoku, santai Teoku. Bunda Rahma, ada yang bisa menggantikan saya? Oh, ini ada Abu ya. Mana? Sahabat-sahabat, silakan diambil alih, jaringan saya semakin buruk ini. Iya, Gurunda jaringannya buruk. Silakan. Jadi Bunda Rahma, mohon maaf ya. Silakan diambil alih teman-teman muslim. Jaringan saya makin buruk. Enggak, saya tetap di sini. Iya. Saya tetap di sini, cuman suara saya putus-putus kan? Sekarang bagus Gurunda. Tapi Yohanes 14:27 itu Islam atau Kristen itu aja dulu. 27 itu gimana Bang Hanso? Ya, gimana? 27 itu ada bawaan Yohanes 14:27 itu berbicara Islam atau berbicara Kristen, itu aja dulu. Silakan sahabat-sahabat, silakan. Bang Hanso coba jawab Bang Hanso. Soalnya saya orangnya bodoh sih Mbak. Bang Hanso, soalnya firman katanya lain tapi menafsirkannya lain gitu Bang Hanso. Yohanes 14:27 itu bercerita tentang Islam atau bercerita tentang Kristen? Silakan. Ya tentang Kristen dong. Itu kita kok masa jadi punyamu, kan lucu. Buktikan. Itu pengakuan Yesus. Ya, Yesus tidak mengenal Kristen. Buktikan kalau Yesus meninggalkan Kristen. Silakan. Damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, terus mana poinnya nyembah manusia? Nyembah manusia di situ mananya? Di mananya sampai kok jadi Kristen? Sekarang yang diberikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk Roh Kudus kan? Roh Kudus. Lah, apalagi mau kau minta? Oke, saudara Tauku dan Abu ya, silakan diambil alih. Jawabnya lain. Baik Gurunda, baik. Baik Gurunda. Bang Suma. Gilian. Iya. Apa yang Yesus kan berkata. Saya begini Bang Hamso, Bang Riki. Emang damai sejahtera itu dibentuk oleh orang Kristen ya? Sebentar Bang Riki dengar. Kalau di dalam Al-Quran kan sangat jelas ya, di surah Al-Ma'idah. Saya mau sampaikan ke Al-Quran. Iya, nanti saya ke situ. Nanti kita ke situ, Bang. Nanti kita ke situ. Maksudnya gini, Hanso sebentar Hanso, begini. Kalau di dalam Al-Quran itu jelas tertulis begini ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah kusempurnakan agamamu, telah kucukupkan nikmatku bagimu, dan telah kuridhoi Islam menjadi agamamu. Itu ada dalam Al-Quran, dikonfirmasi. Kalau berfirman seperti itu di surah Al-Ma'idah 3. Nah sekarang saya minta dalam Bibelmu, di mana Yesus mengkonfirmasi tentang Kristen. Seperti tadi yang ingatkan itu, mana Yesus menyebut kata Kristen? Kristen itu apa sih? Kristen itu kan pengikut Yesus. Bahwa Yesus mengkonfirmasi bahwa kamu Henso, Kristen ini aku sudah ikhlas kamu jadi agama nih Kristen. Silakan mana? Jadi gini, agama Kristen itu agama yang benar, di mana dia memiliki Roh Kudus. Itulah damai sejahtera yang diberikan Yesus kepada kita. Mana konfirmasinya Yesus? Aku akan meminta penolong yang lain. Satu kali saja Kristen, Henso, Yesus menyebut Kristen seperti kami dalam Al-Quran. Janganlah kalian mati kecuali dalam Islam. Banyak kata-kata dalam Al-Quran itu tentang Islam. Kalau kamu tentang Kristen, coba satu aja Yesus menyinggung kata Kristen. Satu Bunda aja. Gini ya, ini kita kan bahas tentang Alkitab nih Bunda, ya kan? Ya makanya saya minta dari Alkitab, dari Bibelmu saya minta. Kenapa bukan harus dari pembandingnya tuh Al-Quran Bunda? Mana Yesus mengkonfirmasi tentang Kristen? Sekarang ini Bunda, saya mau tanya, kalau Alkitab dan Al-Quran berbeda, kenapa kalian mau menyatukan Al-Quran itu adalah apa? Alkitab harus mengikuti Al-Quran gitu loh. Orang Kristen harus mengikuti Al-Quran gitu loh. Loh, kamu kan tadi menuntut. Di mana itu tadi yang disampaikan? Bukan saya menuntut. Bang Suma ini kan bukan bilang bahwa Yohanes 14 ayat 27 bahwa Kristen meninggalkan Tuhan meninggalkan orang Kristen itu melewati kata damai sejahtera. Dari mana? Gitu, makanya kau simak dulu, bukan gitu. Kalian kan Kristen ini, bro. Ya, Kristen. Saya ingin Yesus itu mengenal Kristen gitu loh. Saya ingin kata-kata Yesus keluar dari mulut Yesus itu bahwa kalian itu Kristen. Pengakuan Yesus tentang yang kalian imani itu mana? Sekarang gini. Di mana kalian disuruh beribadah hari Minggu, nggak bisa kalian jawab. Oke. Saya minta perkataan Yesus tentang kekristenan Kristen satu aja. Kalau bisa sepotong deh. Menarik nih. Nggak ada satu aja. Silakan. Waktu saya ke Yerusalem, saya berjabat tangan dengan orang Palestina Muslim. Kenapa kok ke Yerusalem sana kita dengar dulu. ke Yerusalem? Kan gini, Palestina kan Islam nih, ya kan? Ada Islam kan? Udah jangan terus apa yang mau kesampaikan? Terus. Jangan kamu kesana kemari. Dengar dulu. Kan tadi Bunda bilang bahwa damai sejahtera yang diludahi, bro. Jangan kesana-sana lah. Sinilah kita bahas Bible. Gini, kan sama-sama Muslim nih. Tadi kan juga bahas Israel, iya kan? Jangan sebut itu rungkat lama-lama Komalku. Nanti aku kick kamu loh. Bukan yang mau kamu sampaikan apa, Riki? Gini, jangan kemana-mana lah. Kenapa waktu orang translate saya di sana bilang bahwa mereka di sana juga diajarkan damai sejahtera, berarti mereka Kristen. Itu urusanmu. Saya tidak ada pada waktu itu kok. Gini, kan tadi bilang bahwa damai sejahtera itu adalah ajaran orang Kristen. Jangan bawa orang lain masuk ke tempat kita untuk dialog. Kita ini antara saya dengan kamu, Gurunda dan teman-teman saya. Jangan bawa orang lain. Saya nggak ada pada waktu itu kok. Nggak ada pembuktiannya. Bunda ini Riki ini nggak bisa diskusi. Saya ingin datang ilmu. Di mana Yesus menyebut kata Kristen satu saja. Seperti yang saya sampaikan tadi di Al-Maidah 3. Hari ini telah aku ridhoi Islam menjadi agamamu. Mana perkataan Yesus? Saya ingin itu karena kamu selalu mengklaim ya bahwa kalian itu pengikut Yesus. Ya, coba silahkan mana konfirmasi Yesus mengiyakan kalau kalian itu adalah betul mengikuti dia. Ibadah hari Minggu aja Yesus tidak pernah ajarkan. Kalian melakukan. Ya, gimana kalian ini? Sekarang saya tanya. Kalau ibadah di luar hari Minggu, apakah itu bukan kita menyembah Tuhan? Maksud kamu? Gini, Bang. Masalah hari Minggunya apa? Masalah hari Minggunya. Gini, Bang. Kita orang Islam itu sebentar. Dengar sebentar. Biar saya bantah kamu.
Gini ya, kalau kita orang Islam itu beribadah itu ada tuntunannya, ada dalilnya, ada perintahnya. Nah, Kristen ini beribadah itu dalilnya dari mana? Yang merintahkan siapa? Itu apa ibadah ngarang-ngarang sendiri? Gitu. Kalau mau beragama yang benar tuh ya seperti itu. Gitu loh. Ibadah ngarang-ngarang. Coba. Ibadah ngarang-ngarang. Ya, makanya Bang Zuma tadi bertanya, di mana dalilnya kalau kalian itu beribadah hari Minggu itu di mana dalilnya? Siapa yang perintahkan itu? Coba. Atas perintah siapa kalian beribadah hari Minggu, datang ke gereja, nyanyi-nyanyi di gereja, itu dalilnya di mana? Siapa yang perintahkan itu? Gini, kenapa permasalahkan hari Minggu? Bukan permasalahkan hari Minggu. Kalian itu beribadah gini. Iya. Gini. Senin, Sabtu, Minggu sampai Sabtu kan ada hari kerja, ya kan? Iya. Ya kan? Yang menetapkan hari Minggu kita ibadah itu ya kita sendiri. Ngapain ya itu makanya aku bilang tadi, kalian ibadah kalian itu kalian karang-karang sendiri, suka-suka kalian, nggak ada dalil. Ya kamu buktinya kamu jawab tadi karena hari Minggu hari libur, ya kalian ibadah hari Minggu. Hari libur kan siapa? Artinya yang menetapkan hari libur siapa? Yang menetapkan hari libur siapa? Siapa yang menetapkan hari libur? Iya, siapa? Suka-suka. Gimana kamu nih ibadah suka-sukamu aja? Karena gini, yang buat kalender hari libur siapa? Astagfirullah. Ini Ricky hubungannya dengan kalender hari Minggu itu apa? Yang saya tanya, itu Gurunda Zuma tadi bertanya. Kalian beribadah hari Minggu itu, datang ke gereja hari Minggu itu, dalilnya di mana? Yang perintahkan? Jadi kita akan melihat ini definisi Islam ya, secara terminologi dan etimologi. Islam berasal dari kata salam ya. Kalau dalam bahasa Ibrani itu shalom, yang bermakna damai, sejahtera, salam sejahtera ya. Kemudian kita lihat, atau dari atas ya, dari atas. Pengertian Islam ini teman-teman, Risalah Islam bisa dilihat ininya ya, risalahislam.com, pengertian Islam menurut bahasa, istilah dan Al-Quran. Langsung saja, saya nggak lama-lama, pengertian Islam. Nah teman-teman, Islam itu berasal dari kata ashalom ya, asalmu berarti damai. Makanya Yesus mengatakan dalam terjemahannya itu damai sejahtera ku tinggalkan. Itu sebetulnya bukan doa, tetapi itu ajaran. Nanti saya jelaskan. Oke ya, yang pertama sudah jelas ya, asalmu artinya damai. Nah, apakah ada kata damai sejahtera? Ini kan baru damai nih. Sejahtera, keselamatan tadi sudah saya tunjukkan. Damai sejahtera. Nah, ini ya. Sejahtera. Islam itu maknanya damai sejahtera. Oh, Nandar itu mah doa, Nandar. Doa itu, kalau doa itu ini ya. Kalau doa itu shalom alaikum gitu ya. Bukan slomi, bukan islami. Oke. Saya tunjukkan dasarnya dalam Alkitab Brit Hadasah. Sabar. Yohanes Ferek Arba Eshreh 14:27. Oke ya, nih tunjuk. Ini kan terjemahan, ini terjemahan Islam teman-teman. Dan ini bukanlah doa ya. Kalau doa itu salam alaikum, atau dalam bahasa Arabnya assalamualaikum. Di sini Yesus katakan damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Kita lihat di dalam bahasa Ibraninya. Teman-teman bisa download juga, ini namanya Brit Hadasah ya. Biblos dalam bahasa Ibrani yang dipakai oleh orang Israel yang Kristen minoritas di sana. Saya bacakan dalam bahasa Ibraninya. Bersabda Yesus Kristus, Salomani mash'ir lahem et islami et slomiani noten lahem lohe derek syeha olam noten nani noten lahem al nayehat lewafhem al yira. Kata Yesus, ku tinggalkan Islam bagi kalian. Ini terjemahannya salah nih. Kalau di sini damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, itu satu orang. Sedangkan di dalam bahasa Ibraninya shalom ani mash'ir lahem. Lahem itu kalau dalam bahasa Arabnya lakum. Et islami, makanya kita sering mengatakan hiduplah secara islami. Yesus juga ternyata menyampaikan bahwa kehidupan para murid harus secara islami ya. Et slomi ani noten lahem. Ya. Ani noten lahem sebenarnya.
Et slomi ani noten lahem lo hederek syeha olam noten ani noten lahem. Kata Yesus, apa yang aku berikan tidak sama dengan apa yang diberikan dunia. Dunia memberikan ajaran Kristen, Yesus memberikan ajaran Islam. Apa kata Yesus selanjutnya? Alna yehat levavhem fe'alira. Jangan gentar hatimu, jangan takut gitu kan. Itu penjabaran tentang Yesus memberikan ajaran Islam. Sebentar, saya jabarkan sedikit lagi. Nah, teman-teman tahu kan, Nabi Muhammad SAW sebelum beliau bertemu dengan kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala, maka perkara yang terakhir yang disampaikan itu tentang Islam. Nandar di mana dasarnya? Quran surat Al-Maidah ayat ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan agama bagimu dan telah kucukupkan nikmatku kepadamu Muhammad dan telah kuridhoi Islam sebagai agama bagimu. Para sahabat yang lain ketika ayat ini turun bersukacita, senang, riang gembira ya. Tapi ada sahabat yang bernama Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu an, menangis tersengguk-sengguk. Dia menangis. Lalu Rasulullah SAW bertanya, Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Wahai Rasulullah, kalau Islam sudah sempurna, kalau nikmat yang Allah berikan kepadamu sudah dicukupkan, kalau Islam sudah diridhoi, artinya risalahmu sudah selesai dan engkau akan meninggal dunia. Benar. Setelah surat Al-Maidah ayat ketiga, beberapa bulan setelah itu Rasulullah SAW meninggal dunia. Sama Yesus pun ketika dia mengatakan Shalomani masyir lahim et slomi aninotin lahim. Ya, ku tinggalkan Islam bagi kalian, et slomi et islami aninoten lahem. Itu adalah ketika Yesus sebelum dia berbicara tentang roh kebenaran. Ya, sebelum dia berbicara tentang sang penolong lain. Makanya itu sebelum Yesus terangkat ke langit, yang dibicarakan itu Islam. Anda boleh lihat di dalam surat Luqman, ketika para nabi mau meninggal dunia atau mau berakhir, yang diwasiatkan itu adalah ketauhidan. Yang diwasiatkan itu adalah al-Islam. Inilah yang kemudian tidak dipahami oleh orang-orang Kristen. Bahkan di dalam Gospel Yohanes, perek sebentar, pasal berapa ya? Di dalam Sefer Yohanan perek arba esreh, arba 4, esreh itu belasan, arba esreh berarti 14, mispar nomor, au pasuk itu nomor, fasuk ses, Yohanes pasal 14 ayat ke-6. Kata Yesus, Payomer yeochua amaciah, bersabda Yesus Kristus, Anohi akulah haderek jalan PH Ahmed Ahmad. Kata Yesus, aku adalah jalan bagi Ahmad. Kalau Yohanes Pembaptis adalah pembuka jalan bagi Yesus, maka Yesus adalah jalan bagi siapa? Bagi Ahmed. Di dalam tulisan bahasa Ibraninya Alep Memtab. Saya sudah belajar Ibrani 3 tahun. Jangan meragukan keibranian saya. Alep Memtab. Dan satu-satunya manusia yang digelari orang yang benar, orang terpercaya, hanya Nabi Muhammad. Makanya di dalam kitab Wahyu menyatakan tentang Nabi Muhammad. Wahyu 3:14 ya. Al-Amin. Amin tes ketisios tauteo. Amin ini adalah permulaan dari ciptaan Allah. Kalau Yesus mengatakan sebelum Abraham aku ada, tapi Yesus tidak berani mengatakan sebelum Adam aku ada. Karena yang lebih dulu ada adalah Nabi Muhammad, rohnya. Yesus tidak berani mengatakan. Yesus mengatakan sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Tapi Yesus tidak pernah mengatakan sebelum Adam ada, aku sudah ada. Enggak berani. Karena yang sebelum Adam ada adalah Nur Muhammad, saudara. Ketika Adam berbuat dosa, maka dia mengatakan Robbana dzolamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Di dalam pintu sorga itu tertulis kalimat tauhid dan syahadatul rasul, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kok jadi banyak cakap aku, sorry ya Gurunda Juma, mohon maaf ya. Itu saja ya teman-teman, terima kasih. Nah gitu ya, roh kebenaran itu satu menit lagi.
di dalam Yohanes 14 ayat ke-6 itu anochi haderek veha emet. Aku adalah jalan bagi sang kebenaran, roh kebenaran, yaitu Nabi Muhammad. Vehayim, dan hidup. Hidup itu penjelasannya Yohanes 17 ayat ketiga. Kata Yesus, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal satu-satunya ilah yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengenali Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi kalau mau masuk surga, syaratnya harus melalui Nabi Muhammad, dan harus hayim, hidup, yaitu mengesahkan Allah, percaya kepada Yesus hanya sebagai utusan, bukan sebagai firman yang menjelma menjadi manusia. Terima kasih para guruku, para asatid. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau terlalu cepat, karena saya sangat ngantuk sekali. Ini sudah jam 2. Saya tidur sebentar saja sebelum asar ya, karena ngantuk banget. Dari semalam saya belum tidur. Terima kasih Guru Najuma dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ahi pencerahannya. Sama-sama. Oke, gimana Hanso nyimak? Jangan-jangan kamu Hanso tertidur nih. Siap. Tadi katanya Emet ya. Dari Emet bisa jadi Muhammad tuh gimana ceritanya? Ya itu nanti kamu tanyakan ke Akik Nandar ya. Itu beliau ahli Ibrani. Kamu bisa nggak bahasa Ibrani? Jangan-jangan kamu nggak bisa, jadi nggak paham ya kan? Sulit ya paham. Nah itu kan. Emet ya, Emet gitu ya. Iya kalau ya, baru tahu Emet. Bang Hanso, beliau itu paham Ibrani, paham Yunani. Kalau kamu belum paham ya, itu nggak bisa tahu lah itu ya penjelasannya ya. Harus paham dulu ya Bang ya. Kenapa sih kan apa ya Bang Hanso? Kenapa kalian malas? Jadi Nmek katanya, Emetnya di Nmek. Bang Hanso, kenapa Bukan malas belajar? Dengar Bang, kenapa kamu nggak mau belajar bahasa originalnya sih? Kenapa malas belajar bahasa originalnya? Maaf. Gini, bukan masalah original teks atau bla bla bla. Yang lebih penting adalah esensi. LAI sudah sangat berjasa menerjemahkan itu, sehingga kita nggak usah sulit-sulit. Nah, jadi ada pertanyaan nih buat kalian teman-teman Muslim. Sebentar, tanggapi dulu baru kau bertanya. Nah, tadi kan udah jelas tuh, dia edit, direvisi diganti menjadi kafir. Padahal di situ kan itu masalah itu. Jadi bergeser dia rubah tapi bergeser maknanya, bergeser nilainya. Ya karena literasi terjemahan kita ini kurang, jujur aja. Iya, kita ini kekurangan dalam bahasa. Jadi original teks itu setuju ya. Memang kurang, tapi harus digarisbawahi. Yang kurang itu apanya? Kurang jujur. Kurang literasi. Kurang jujur. Gimana sih bro? Kepanasan noten di bawah. Apa yang nggak jujur? Henso, kenapa sih memaksakan banget tuh Yesus jadi Tuhan? Kenapa? Oh enggak. Kita nggak memaksakan. Dia sendiri kok yang menyatakan itu. Nggak ada. Udah dijelaskan. Ya memang nggak ada karena Bunda ini kan sudah mengcover gitu loh. Jadi sebenarnya siapa yang mengcover itu siapa? Kalau gitu buktikan dong, pembuktiannya mana? Tunjukkan data di Sudah sampai dikatakan oleh Yesus, bahkan orang mati bangkit, kalian nggak akan percaya. Itu udah tertulis itu di Bible. Dimana? Nggak ada. Jadi percuma lah kita menjelaskan sampai mati, berdiri, bangkit lagi, tetap nggak akan percaya. Nggak pernah dengar. Karena udah mengcover, udah memblok dulu gitu. Nggak, coba ulangi dulu satu kali. Kami diam. Kamu tunjukkan di mana Yesus itu di Bible menyatakan dirinya Tuhan. Oh, menyatakan dirinya Tuhan. Oke. Jika kamu tidak percaya akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Yang dikatakan mati itu bukan mati jasmani, tetapi adalah kematian kekal. Karena apa yang tercipta dari sang sumber itu adalah abadi. Contoh, air itu sifatnya abadi. Benda materi adalah abadi. Coba tunjukkan satu benda aja yang tidak abadi. Coba. Tidak ada. Sekalipun ada kertas itu materi, kau bakar sekalipun ada.
sekalipun dia udah berubah bentuk. Itulah wujud dari firman-Nya. Firman-Nya itu iya dan amin. Itu bahkan benda mati. Bagaimana dengan roh? Apalagi roh kita, setiap orang yang hidup, bahkan roh binatang sekalipun, itu adalah kekal, tidak akan hilang. Jadi dikatakan, jangan takut kepada yang dapat membinasakan tubuh, tapi takutlah kepada Dia yang mampu membinasakan baik tubuh maupun jiwa. Jadi segala hal di dunia ini yang sifatnya materi itu bisa dimusnahkan dengan Dia. Kamu Gitu. diam dulu dong, kita jawab. Aku kan belum selesai. Kamu bilang tadi pula dia. Dia ini kan kita nggak paham di situ dia. Dia itu banyak makna di Dia. sana. Iya, itu menekankan Dialah Elohim. Sebentar, enggak ada di situ Elohim, enggak ada. Ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, ketika Yesus haus kan, dia bertemu di sebuah sumur ya. Apa kata perempuan itu, perempuan Samaria ini kan? Akan datang seorang Mesias. Ya, kata perempuan ini, akan datang seorang Mesias. Dialah yang akan memberitakan kepada kami apa yang akan terjadi. Apa kata jawab Yesus? Akulah dia. Akulah dia, akulah Mesias itu, akulah dia. Jadi makna di sini akulah dia belum tentu merujuk kepada akulah Elohim. Gak ada di situ. Akulah dia, artinya inilah dia Mesias yang ditunggu-tunggu. Pada waktu itu kan orang Israel menunggu Mesias. Dia tidak menunggu Tuhan loh. Nggak ada paham orang Israel menunggu Tuhan. Yang dia tunggu adalah Mesias, perwakilan Tuhan di bumi, penyambung lidah Tuhan. Ini kata maknanya alegori ya, kiasan ya. Penyambung lidah Tuhan artinya penyampai firman Tuhan kepada umat manusia gitu loh, pada kaum Israel. Iya, udah nggak apa-apa. Saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Tadi kau bilang kau sudah menuhankan Yesus karena dia bilang akulah dia. Hal banyak di Bible perkataan Yesus, akulah dia, akulah Mesias. Saya tanya dulu Anda, menurut Anda apa sih Mesias itu? Silakan. Mesias itu adalah juru selamat yang dapat menyelamatkan manusia dari hukuman kekal. Itulah Mesias. Bukan Mesias yang diartikan orang Yahudi sebagai raja yang akan ikut berperang atau membebaskan Yahudi dari penjajah. Bukan. Mesias itu konsep Yahudi loh. Mesias itu konsep Yahudi. Yesus orang Yahudi. Nah, kita lihat dulu ya, apa itu Mesias? Secara harfiah, Mesias itu atau Kristus, Mesias itu bahasa Ibrani, diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi Kristus. Ya, jadi Mesias artinya seseorang yang diurapi dengan minyak yang kudus atau seseorang yang aku mute dulu Bang ya, aku mute dulu karena terlalu noise ya, mohon maaf ya Bang Kenso. Aku terangkan dulu tentang Mesias sebentar kamu tanggapi. Mesias itu adalah seseorang yang diurapi dengan minyak yang kudus atau seseorang yang ditahbiskan. Nah, kalau kita lihat di Mazmur atau di Yesaya ya, di Yesaya 45:1, beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada Mesias, kepada Kores. Ingat, Kores pun digelari Mesias. Apa itu Mesias? Mesias itu adalah Kristus. Bahasa Yunaninya adalah Kristus. Jadi Mesias bahasa Ibraninya diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani disebut Kristus. Makanya Yesus Mesias adalah Yesus Kristus. Tetapi kenapa kalau di dalam Bibelmu itu Kristus hanya ditujukan kepada Yesus, sementara Mesias yang lain tidak diterjemahkan ke dalam kata Kristus. Kores Kristus, Harun Kristus, Daud Kristus, Saul Kristus, Salomo Kristus, Elisa pun Kristus. Tapi tidak disebut di situ di Bibelmu sebagai Kristus ya, disebut Kores Mesias. Tapi untuk Yesus disebut Yesus Kristus, dilarikan ke bahasa Yunani. Apa maksudnya lembaga Alkitab ini? Ya, tentu ada udang di balik batu. Padahal banyak Mesias di perjanjian lama, tetapi hanya kepada Yesus disematkan kata Kristus, dilarikan ke bahasa Yunani. Kenapa? Karena ingin membingungkan kalian, ingin menyesatkan kalian. Padahal seperti gue baca tadi ya, beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada Mesias, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Artinya apa? Kores pun disebut Mesias atau disebut Kristus.
Tapi kenapa lembaga Alkitab hanya menyematkan kata Kristus kepada Yesus, yang lainnya disebut Mesias? Ingat, konsep Mesias ini adalah untuk orang-orang Yahudi. Dia bukan menunggu Tuhan. Orang Yahudi menunggu Mesias bukan menunggu Tuhan, tapi perwakilan Tuhan di bumi. Nah, saya ingin menurut kamu, apa itu Mesias? Janganlah menurut Kristen ya, menurut pemahaman Yahudi, karena Yesus adalah orang Yahudi. Silakan. Pemahaman apa kamu terhadap Ya, jadi ya apa yang kukatakan kepadamu, kata Yesus ya, dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah. Jangan kamu takut kepada, dengar dulu. Apa sih, Henso? Inilah menurutku Mesias adalah dia yang mampu membinasakan baik tubuh maupun jiwa. Itulah Mesias. Gurunda turun ya, atau kepental. Ya, gurunda keluar. Ya, nggak apa-apa. Mana ya Henso ya? Mesias aja kok nggak paham, bro. Mesias aja. Mesias itu penyelamat. Mesias itu yang diurapi. Semua nabi-nabi utusan Allah itu penyelamat. Kok Rasulullah itu ya, dia diutus kepada Arab sana, karena pada waktu itu adalah Arab dalam keadaan jahiliyah, gelap gulita ya, zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Diutuslah Rasulullah untuk menyelamatkan, untuk memberi pengajaran, tuntunan. Sama pula itu Yesus, ketika para pengikut Nabi Isa sudah mulai berpaling ya, sudah mulai meninggalkan hukum-hukum Taurat, hukum-hukum Tuhan, diutuslah kembali Nabi Isa atau Yesus supaya kembali, taat kembali kepada hukum-hukum Allah, hukum-hukum Tuhan. Kembali Yesus mengajarkan, maka apa kata Yesus? Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, melainkan aku datang untuk menggenapinya. Sebelum langit dan bumi hancur, satu titik atau satu iota pun hukum Taurat tidak akan lenyap. Datang untuk menggenapi, menyempurnakan kembali ini hukum-hukum yang banyak dilanggar sudah. Nah, kemudian setelah banyak penyelewengan, diutuslah Rasulullah menjadi kafarahmatan lil alamin. Jadi Yesus ketika disalib, dia berkata, sudah selesai. Mesias, tentang Mesias itu. Iya, Yesus ketika disalib mengatakan sudah selesai. Artinya karya penyelamatan sudah selesai. Gak akan ada lagi nabi-nabi yang akan setelahnya, karena dikata sudah selesai. Karyanya sudah selesai sampai akhir zaman. Lanjut yang lain, saudaraku yang mau lanjut dengan ini kepala batu. Lanjut yang lain. Kok kepala batu? Ya orang ditanya Mesias, kamu nggak jawab. Iya, loh, Mesias sudah berkata, ketika Mesias sudah datang dan dia sudah mengenapi, dia menutup dengan kata tetelestai, sudah selesai. Di mana datamu? Mesias itu Tuhan mana? Di mana? Berisik sekali Bang Henso. Di mana data Bang Henso? Mesias itu adalah Tuhan. Orang Israel menunggu Mesias, bukan menunggu Tuhan, tapi menunggu Nabi, utusan. Di mana itu tertulis di Bibelmu Mesias itu adalah Tuhan? Ayo. Silakan yang lain yang mau menambahkan, silakan. Aku izin berapa menit ya. Teman yang lain mau masuk menambah? Nggak ada suaraku ya? Jelas. Oke, berarti yang lain tidak nyimak ya. Nah, gini ya Bang ya. Kalau jelas-jelas data di Bible, Mesias itu adalah seorang manusia utusan Tuhan yang dinanti-nanti pada waktu itu ya oleh Bani Israel. Nah, kenapa kau menjadikan Yesus ini Tuhan? Di mana pikiranmu itu loh? Ya karena dianya satu-satunya juru selamat, nggak ada yang lain. Loh, kalau kamu akan mati dalam dosamu. Semua nabi juru selamat. Perbuatan baik, perbuatan amal tidak bisa menukar surga dengan itu. Terlalu rendah, terlalu murah gitu loh. La ilaha illallah. Apalagi Bunda berdosa ya kan.
berdosa dalam perkataan, perbuatan, pikiran. Loh, itu kan konsep keselamatan. Oke, selesaikan. Lompat si Kenzo ini bilang perbuatan baik tidak menyelamatkan. Lain Kenzo. Itulah, jangan dulu. Iya Bang Yubi. Selesaikan dulu Mesias ini. Ada. Mesias ini. Justru Selesaikan. Mesias itu apa? Penyelamat, juru selamat. Semua nabi, dengar Henso, semua nabi itu penyelamat. Bukan Tuhan yang turun ke bumi, tapi dia suruh perwakilannya, utusannya. Makanya apa kata Yesus? Hidup yang kekal mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Atau Yesus berkata, Bapakku di surga, Bapakku di surga. Dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Yesus utusan, udah jelas itu dalam Bibelmu. Mesias, coba bedakan dulu Mesias dengan Tuhan. Menurut orang-orang Israel, Mesias itu adalah seseorang yang diurapi, seseorang yang ditasbihkan untuk jadi pemimpin, misalnya raja. Makanya Daud itu Mesias, Kores itu Mesias, atau bahasa Yunaninya Kristus. Bukan cuma Yesus digelari Mesias, para nabi digelari Mesias. Artinya para penunjuk jalan, memberi kita pengajaran supaya kita mengenal apa itu keinginan Allah, apa petunjuk, apa larangan, dan sekarang gini, kutanya Bali. Sekarang Baginda itu di mana posisinya? Di surga atau di mana? Kenapa gue tanya posisi? Kita Lu coba di Bali sekarang pertanyaannya. Siapa yang sudah masuk surga dalam iman Islam? Coba. Belum ada itu, belum ada. Surga berarti, belum ada penghakiman. Tapi kenapa ada sandal yang ketinggalan di surga, coba? Itu perumpamaan sandal Rasulullah. Siapa tuh? Perumpamaan Rasulullah itu sandal Bilal. Perumpamaan. Tapi sekarang itu perumpamaan. Berarti yang pertama, ketika sebentar. Yang pertama membuka pintu surga itu Rasulullah. Yang pertama membuka pintu surga itu Rasulullah, dalam ada hadisnya. Saya ingin kamu jelas dulu keimananmu. Kalau kami nggak ada masalah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sudah jelas kami. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Aku ini Allah. Tiada Tuhan selain aku. Sembahlah aku, laksanakan sholat untuk mengingatku. Itu di surat Toha. Udah lengkap kami umat Islam, sudah tidak ada masalah. Kamu konsep ketuhananmu nggak jelas. 3 dalam 1, Mesias kamu nggak jelas. Urusan kamu nggak jelas. Saya minta kamu jelaskan dulu Mesias. Itu Mesias. Kamu nggak akan ngerti Bunda. Mohon maaf Bunda. Sendiri belum paham apa itu Mesias. Menurut orang Yahudi yang punya konsep Mesias ya, Yahudi lah yang menunggu kedatangan seorang penyelamat. Penyelamat itu bukan bawa Yahudi. Ini antara kita Bunda. Nggak usah mengais-ngais Yahudi. Dari mana kamu mengambil perjanjian lama itu? Dari mana kamu mengambil perjanjian lama itu? Itu kan kitab Taurat Musa. Ditambah kitab para nabi. Itu adalah historis, sejarah. Iya. Terus itu hanya sejarah. Tapi pengenapan di perjanjian baru, itulah iman kami di sana. Di mana? Perjanjian lama hanya sejarah bagi kita. Itu hanya. Terus dari mana kau ambil kata Mesias itu kalau bukan dari perjanjian lama? Emang perjanjian baru ada Mesias tertulis di situ di Bibelmu? 4 penulis itu mana dia menyebut kata Mesias? Kata Mesias itu kamu ambil dari perjanjian lama. Jangan kau pungkiri itu. Iya, itu penubuatan. Penenapan di PB. Inilah kamu kampretnya ya, konyolnya kamu ya. Mohon maaf ya, kampret itu jangan tersinggung. Kampret itu kata-kata manis. Gak apa-apa. Sulawesi biasa aja. Memang harus begitu kalian. Begini, begitu bukan Muslim namanya. Kampret itu sama dengan konyol. Inilah kamu konyolnya ya. Kalau untuk hukum Taurat kalian bilang udah itu tidak berlaku, itu sejarah segala macam. Tapi dengan kematian Yesus, dengan terkutuk di tiang salib, inilah munafiknya kalian. Tapi kalau kalian untuk giliran nubuatan kalian melirik-lirik perjanjian lama. Itu kan nubuatan ada di perjanjian lama. Ini munafik. Kalau hukum Taurat kalian tolak, tapi kalau untuk nubuatan kalian mengiyakan perjanjian lama itu milik Anda, kitab Anda. Sekalipun benar di matamu tetap salah, karena kamu udah tercover itu, udah tertutupi. Jadi kalau udah tertutupi susah kita mau berbicara lagi. Tertutupi, Bang. Menjelaskan Mesias Anda nggak paham. Coba jelaskan Mesias. Menurut Anda apa jelaskan?
Apa Udah itu Mesias? dijelaskan. Apa? Mesias itu penyelamat kita dari Dia hukuman penyelamat, kekal. bukan Itulah Tuhan. Mesias. Bukan Tuhan. Dengar ya Siapa khotbah dong? Petrus. Dengar doa khotbah Petrus ya. Ini khotbah Petrus ya. Semoga hatimu terbuka ya Bang. Dengarlah orang Israel. Di Kisah Para Rasul ya, khotbah Petrus. Dengarlah hai orang Israel, yang aku katakan, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang ditentukan Allah, yang dinyatakan kepadamu. Memang Yesus sudah ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan tanda-tanda, dengan kekuatan-kekuatan, mukjizat-mukjizat, sebagai tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia, yaitu Yesus, di tengah-tengah kamu. Ini sangat jelas perkataan Petrus. Petrus itu murid terdekatnya Yesus, bahwa Yesus itu adalah utusan sebagai perwakilan Tuhan di bumi, dengan Dia memperlihatkan mukjizatnya atas izin Allah. Dia membangkitkan Lazarus itu atas izin Allah. Apa yang dilakukan Yesus itu, Dia utusan. Jadi makanya aku bilang, kalian memahami Mesias saja Anda tidak bisa. Konsep Mesias itu berasal dari Yahudi. Yahudi tidak pernah menunggu Mesias itu, dia menunggu Tuhan. Nggak pernah. Dia menunggu Mesias itu apa? Itu perwakilan Tuhan di bumi, utusan Nabi. Yang dinubuatkan itu Nabi yang dinubuatkan, tidak ada itu Tuhan yang dinubuatkan. Kalian mengutip-ngutip nubuatan di perjanjian lama untuk Yesus. Nubuatan itu untuk Nabi, bro. Nggak ada Tuhan yang dinubuatkan. Oh, kamu nggak paham-paham sih? Jangan memaksakan Yesus untuk menjadi Tuhan, karena Dia adalah utusan, seperti pengakuan Yesus. Aku ini hanya utusan, Henso. Ya bro ya? Sudah. Ya Ya, belum. Tak, kok nggak bisa jawab tuh apa itu Mesias? Apa nggak bisa jawab? Ya mana apa itu Mesias? Kita orang Kristen itu udah fix, iman kita udah sempurna. Nah, itu Kita namanya tinggal iman bro. kita tinggal mengerjakan. Tapi Nah, kalian sibuk mengurus kita gitu loh. Saya Sibuk. kan dunia diskusi. Karena Kita apa? diskusi dua arah. Karena Kita ingin pembuktian karena imanmu, Bunda nggak pembuktian pede, imanmu. Bang, nggak Bang. pede dengan iman. Bang, bukan nggak pede. Kami ingin pembuktian imanmu seperti yang kalian imani. Betul nggak nih yang kalian imani itu? Ya, ada datanya nggak nih? Sesuai dengan Biblemu nggak nih? Ya kalau kamu bertanya ke kami akan tunjukkan data-data lengkap, komplit.